malaikat kenapa sampai bisa Muhammad dia bisa ada di sini di neraka ini, di dekat orang Kristen punya neraka. Tapi di mana malaikat kasih tahu untuk saya bahwa ini saya kasih tunjuk, ini kasih tunjuk untuk kau dan pergi, bahwa bukan Muhammad ini bukan dibuang di dalam api. Mama punya pendapat. Mama harus hati-hati. Mama tak lihat, tak tahu siapa Nabi Muhammad itu. Tak pernah kau tengok siapa mukanya. Lalu kenapa kau tahu kalau itu Nabi Muhammad? Mama jangan mengada-ngada ya. Itu dan saya lihat mereka punya Muhammad ini ada di dalam api. Dan saya bilang, malaikat, saya takut saya tidak bisa sampaikan bahwa Muhammad ada dalam api. Saya takut nanti dong bawa saya masuk sel atau dong marah saya. Tidak, ini apa yang nyata yang kau lihat harus kau sampaikan. Ya, tak usah lah Mama masuk sel. Tak akan masuk sel mah. Kalau Mama tak menjudge dan mengklaim dan mengatakan Nabi Muhammad pasti masuk neraka, pasti aman. Tapi kalau Mama hanya menceritakan mimpi Mama, maka bolehlah itu Mama. Tapi kalau kebalikan Mama, kalau kebalikan bagaimana kalau nanti Mama yang di neraka itu Mama? Pikirkan itu lagi Mama. Waduh Mama ini. Karena begitu banyak Mama cara iblis menyesatkan manusia Mama, yaitu dengan datang ke hayalan-hayalan dan bahkan ke dalam mimpi-mimpinya Mama untuk buat Mama selalu jauh daripada Tuhan Mama. Ini yang bikin Mama meninggal dalam keadaan menyesal Mama. Coba Mama tengok itu, Mama punya kitab Matius 7:22. Justru Mama yang akan ada di neraka itu Mama. Tak takutkah Mama? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz kesayangan kalian, Ustadz Ahmad Damanhuri. Nah, kita akan menjawab segala fitnahan dan juga hal-hal yang konyol seputar fitnahan terhadap Islam, teman-teman ya. Sesuai Allah mengatakan di dalam Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maksudnya bagaimana? Bahwa Nabi Muhammad itu mengajarkan kita tegas kepada orang kafir dan berkasih sayang antar sesama, teman-teman. Nah, maksud ketegasan di sini itu seperti dan bagaimana, Ustaz? Arti tegas di sini ketika ada argumentasi penyesatan, maka kita wajib untuk membongkar penyesatan yang ada di mana. Kalau itu bersifat kehaluan, maka wajib kita buktikan bahwa itu hanya sekedar hayalan-hayalan konyol. Seperti video yang akan kita saksikan bareng-bareng. Bahwa di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah, ketika syaitan itu meminta izin kepada Allah Ta'ala untuk menyesatkan khulafa. Siapa itu? Para manusia. Tak lupa bahwa iblis itu juga meminta kekuatannya kepada Allah agar mampu menyesatkan manusia dari berbagai hal. Termasuk apa yang mereka halukan, mimpikan, dan semuanya. Mana buktinya? Dalam video akan kita ulas satu persatu dan menjadi bukti bahwa Islam sebagai jawaban yang tuntas daripada segala fenomena. Oke, mari kita lihat dulu fenomena seorang ibu, seorang mama dari Papua yang sering berkhotbah di Papua. Beliau itu sering mendapati penglihatan-penglihatan seputar Nabi Muhammad bahwa Islam ini ajaran yang salah karena beliau bermimpi Rasulullah ada di neraka. Cuma mama ini lucu. Mama ini tak mengklaim. Jadi antum semua jangan menyalahkan. Biarkan dia menceritakan mimpinya. Kita hanya membongkar kekonyolannya. Dan juga kita akan melihat dalam narasi Bible, apakah mama itu berada di surga atau mama itu yang diusir dari surga oleh Yesus. Mari kita saksikan teman-teman videonya. Itu dan saya lihat mereka punya Muhammad ini ada di dalam api. Dan saya bilang, malaikat, saya takut saya tidak bisa sampaikan bahwa Muhammad ada dalam api. Saya takut nanti dong bawa saya masuk sel atau dong marah saya. Tidak, ini apa yang nyata yang kau lihat harus kau sampaikan. Jangan kau takut. Tuhan akan membela kau dan Tuhan berdiri di kau punya tengah. Untuk Tuhan akan berperang melawan engkau untuk jalan. Semua yang kau sampaikan, kau lihat ini lihat di mata kepala. Semua orang di dalam dunia ini semua ada di dalam api. Ya, dan saya lihat itu orang buat dosa persinahan itu, ular itu semakin tarik dia punya kemaluan tuh gigi dan lari. Putar dan menangis, patariak minta tolong. Dan saya katakan bahwa malaikat nanti sampaikan apa, sesuaikan dengan apa yang saya lihat. Dan malaikat bilang pergi dan kasih tahu bahwa sekarang ini semua orang harus bertobat dan mereka percaya kepada Tuhan dan mereka harus sadar dari perbuatan yang jahat
Dan di dalam dunia mereka nggak bawa tidak ada apa-apa, tapi di surga menghadap di dalam api neraka sebelah ya malaikat. Nanti saya kasih tahu seperti apa yang saya lihat. Dan di situ lagi malaikat kasih tunjuk ulang lagi, lihat ini lagi. Dan saya lihat yang ketiga kali lagi, dan saya lihat di mana pejabat-pejabat yang di dalam dunia ini yang kaya semua ada di dalam api. Ya, bawa kekayaan ini semua ada di dalam api. Dan saya bilang malaikat, Pak, masa mereka rumah bagus, baru punya makan, minum, semua bagus, baru kenapa ada dalam. Dan dia berkata bahwa di dalam kerajaan surga lain, di dalam dunia lain. Di dunia mereka menikmati semua enak, tapi di dalam neraka mereka akan hadapi di dalam api. Saya bilang, iya. Malaikat, nanti saya sampaikan seperti apa yang saya lihat. Dan di situ lihat semua selesai. Saya lihat orang yang kawin itu banyak-banyak kawin lepas itu semua ada di dalam api. Ya, saya lihat itu perempuan-perempuan yang masih bujang itu, remaja itu semua ada di dalam api. Anak-anak sekolah minggu, kenapa sampai sekolah minggu dah ada dalam api? Anak sekolah minggu melawan, tidak masuk sekolah minggu dan menangis uang dan tidak setia kepada orang tua untuk sudah didik, belajar, dan pengasuh sekolah minggu sudah ajar baik-baik tidak mau dengar. Sekarang semua ada di dalam api. Oh iya. Malaikat nanti saya sampaikan untuk sekolah minggu juga. Mereka semua sadar. Dan hamba-hamba Tuhan juga sadar. Dan saya lihat itu semua selesai. Dan saya balik lagi. Ada hamba Tuhan yang begitu teriakan minta tolong untuk kami, bahwa malaikat kami dua kasih tahu, tarik dia punya tangan berdiri. Nah, itulah pendapat dari sang mama. Saya suka dengan pendapatnya, salah satunya apa? Pejabat-pejabat ada di dalam neraka. Nah, ini kalau ini setuju nih. Kalau ini antum-antum pasti setuju ya. Sepertinya mama punya trauma dan tendensius pribadi ya mama, soal penjabat ya mama ya. Ya. Nah, ini enggak apa-apa mama, biarkan mereka di neraka mama. Terus wanita-wanita lajang itu ada di neraka juga. Wah, mama. Gimana wanita-wanita jomblo juga ada di neraka ini mama? Wah, ini sangat menarik mama, ini harus diulas ini mama. Apa nyatanya mama punya seorang anak kah yang tidak mau menikah, disuruh sama mama kah? Lalu mama dapat penglihatan nih wanita lajang masuk ke dalam neraka kah mama? Bagaimana ini mama? Aduh, Masya Allah ya Allah. Lalu kalau kita teman-teman sekalian menanyakan kepada mama, katanya si mama, ya katanya dia telah mati suri. Kemudian bangkit. Ya, wih, bangkit hampir jadi Tuhan ya. Wah, bangkit ini mama. Mama punya cerita dia bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur bukan. Bangkit dari kematian teman-teman. Setelah bangkit kematian dapat penglihatan bahwa Nabi Muhammad ada di neraka. Pertanyaannya mama, dari mana mama tahu kalau itu Nabi Muhammad anaknya Abdullah, bukan Muhammad Syarboini misalnya? Hah? Dari mana mama tahu kalau itu bukan Muhammad Syarboini? Hah? Ataupun bukan Muhammad Surimin itu dari mana mama tahu? Sedangkan mama punya gambaran, mama punya Tuhan. Tapi gambaran tentang bagaimana mukanya Nabi Muhammad tak pernah ada mama. Dari mana mama tahu? Itu mungkin mama melihat satu sosok teman-teman. Mama melihat satu sosok yang ada di dalam neraka pakai surban kali ya. Wah, itu bisa jadi Abu Lahab mama. Pakai jubah kah dia? Bisa jadi itu Abu Jahal mama. Karena adat Arab memang berjubah, memang menggunakan surban. Mana tahu itu Abu Jahal. Mama datangkah, berkenalan dengan dia kah? Tapi mama punya cerita, mama ngobrol dengan malaikat penjaga neraka. Mama tak kenalan. Dari mana mama tahu kalau itu Nabi Muhammad mama? Mana tahu itu Abu Jahal? Ataupun mana tahu itu Paulusnya mama? Gimana itu mama? Ya teman-teman, sesuai daripada hadis Rasulullah ya. Man ra'a fil manam ya, kata Rasulullah, siapapun yang telah melihat aku di dalam mimpinya, maka benar-benar dia telah melihat aku, karena iblis tak mampu menyerupaiku. Nah, di situ justru dalam hadis tersebut diklasifikasikan man. Artinya ada golongan, bukan seluruh manusia bisa menyaksikan Rasulullah dalam mimpi, siapapun dia. Enggak kayak seperti Yesus. Ini pasaran. Banyak orang yang mampu memimpikan dia dari berbagai golongan. Tapi Nabi Muhammad tidak pasaran. Maksudnya bagaimana? Man itu adalah pengklasifikasian. Kalau disebut dengan kata-kata man ra'a. Nah, berarti ada pengklasifikasian, memang ada muslim yang bersih hatinya. Ya.
yang memudabbarah kehidupannya kepada kehidupan Rasulullah. Dan karena faktor kerinduannya terhadap Rasulullah, maka terbawalah Rasulullah dan hadirlah Rasulullah dalam mimpinya. Ya, dan umumnya dijelaskan oleh para ulama yang pernah memimpikan Rasulullah, maka orang yang telah memimpikan Rasulullah ini tak mampu menceritakan wajah Rasulullah setelah dia bermimpi. Katanya seperti itu. Karena apa? Daripada pengalaman-pengalaman daripada para aulia illah, ya, para ulama Allah yang telah pernah bermimpi bertemu langsung dengan Rasulullah. Apa yang terjadi? Mereka itu tidak pernah berani untuk menceritakan wajah Rasulullah. Tapi selalunya mereka itu menceritakan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Masya Allah. Saking wajah Rasulullah ini dipelihara oleh para ulama. Karena mereka sendiri, tanda bermimpi Rasulullah ini, yang dijelaskan dalam kitab tasawuf, yaitu setelah engkau bermimpi, engkau tak akan bisa menceritakan wajahnya, bentuk hidungnya dan apapun. Yang kau tahu hanya satu, Muhammad. Apa itu Muhammad? Terpuji. Apa itu? Jamal. Apa itu Jamal? Indah. Itu yang hanya mampu diutarakan. Beda nih kalau antum punya teman namanya Surimin. Pasti antum bisa membentuk dan bahkan menjelaskan kondisi Surimin tersebut di dalam mimpi. Nah, tanda bermimpi Rasulullah dan itu nyata dalam mimpi Rasulullah tentang Rasulullah, antum tidak akan mampu menjabarkan bagaimana indahnya muka Rasulullah. Lah, kalau udah termimpi berbentuk manusia pasti bisa dong, Bang. Ya wallahu alam, saya belum pernah bermimpi dan antum mungkin belum pernah bermimpi. Tapi kita tidak tahu sahabat ngaji kala asa ataupun siapapun yang menonton channel ini ternyata pernah bermimpikan Rasulullah karena keikhlasan hati antum, karena kejernihan hati antum, merindukan Rasulullah. Rasulullah hadir ke dalam mimpi antum dan antum pernah mengalami dan antum tak mampu menceritakan indahnya wajah Rasulullah. Yang antum ingat selalu adalah pesan daripada Rasulullah. Nah, ini mimpi antum nyata dan antum benar-benar bertemu Rasulullah. Tandanya gini, tanda orang bermimpi Rasulullah itu, ketika dia setelah mimpi Rasulullah, dia tak akan pernah ceritakan wajah Rasulullah. Tapi yang dia ceritakan pasti pesan terhadap Rasulullah. Nah, ini daripada apa? Pengalaman para aulia. Pengalaman pada ulama. Pengalaman para ulama memimpikan Rasulullah selalu menceritakan tentang pesan Rasulullah, tidak pernah menceritakan indahnya wajah Rasulullah. Ada Syekh Ar-Razi, ya, beliau pernah memimpikan Rasulullah, cuma beliau mengatakan wajahnya begitu indah. Itu doang. Selanjutnya dilanjuti dengan pesan. Apalagi sekelas mama yang tiap hari mama makan babi kan mama. Ya? Nah, apalagi sekelas mama yang setiap hari mama mengkufurkan Tuhan, menyembah sesuatu anak manusia yang mama anggap Tuhan. Bagaimana kemudian mama bisa berpendapat bahwa itu Nabi Muhammad? Apa jangan-jangan karena surban? Takutnya itu Abu Jahal mama. Sebenarnya kalau mau diulas teman-teman sekalian ya, mungkin gini. Mama itu masalah Nabi Muhammad tadi tak banyak mama sampaikan. Mama hanya menyampaikan anak-anak lajang itu ada di neraka. Dan juga pejabat-pejabat itu ada di neraka. Nah, di sini saya curiga mama. Mama punya anak atau punya ponakan atau siapapun yang mama jaga, mama suruh kawin, dia tak mau mama. Lalu mama keluarkan pendapat ini agar dia mau. Dan juga mama melihat kezoliman daripada pemerintah mama. Makanya mama berpendapat daripada hal tersebut banyak pejabat-pejabat yang ada di neraka. Karena mama punya tendensional dan trauma terhadap pejabat tersebut mama. Namun kepada Nabi Muhammad ya udah sembari sekalian jalan masukin aja gitu ya. Wah, tak apa-apa mama, mantap mama. Luar biasa. Oke teman-teman sekalian, kita saksikan kesaksian mama. Pada part kedua ada kesaksian lagi daripada mama. Dimimpikan lagi bahwa Nabi Muhammad masuk neraka, kata si mama. Mari kita saksikan. Kalau menurut mama sendiri, Muhammad bikin apa di situ? Dia menunggu apa atau sedang? Di situ yang saya tanya malaikat, kenapa sampai bisa Muhammad dia bisa ada di sini, di neraka ini, di dekat orang Kristen punya neraka. Tapi di mana malaikat kasih tahu untuk saya bahwa ini saya kasih tunjuk, ini kasih tunjuk untuk kau dan pergi, bahwa bukan Muhammad ini bukan dibuang di dalam api. Tapi orang semua harus melalui Yesus, percaya Tuhan. Muhammad juga manusia biasa. Jadi seperti kamu jadi harus kembali untuk semua harus percaya kepada Tuhan. Tapi penasaran dia di situ, di tempat di situ untuk apa coba mama? Kalau yang di situ yang semua
cari tahu malaikat untuk semua yang dikasih tahu memang tidak kasih tahu untuk saya. Hanya kasih tunjuk dia saja. tunjuk saja di begitu di situ. Saja. Berdiri di situ. Ya, bukan ditolak di dalam api, tidak. Tapi dia berdiri di pinggir. Jauh berapa meter begitu, macam neraka di sini. Ya, mungkin Dia berdiri ya, di berdiri situ. Iya, jauh. Karena tempat itu terlalu panas. Jadi dia berdiri agak jauh. Terus saya tanya, bilang, malaikat kenapa sampai Muhammad dengan orang Islam juga bisa ada yang di dalam neraka? Tapi dia bilang, karena orang Islam juga ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan mereka make-up muka, kasih perhiasan-perhiasan di dalam badan ini penuh, dan tidak takut akan Tuhan. Dan tidak bisa bagikan kekayaan itu kepada mereka yang orang Muslim juga ada yang menderita. Ada yang miskin, tapi tidak mau lihat, kunjungi ke mereka. Tapi anggap mereka itu biasa-biasa. Akhirnya Tuhan buang. Sama seperti kamu orang Kristen, orang kaya banyak, tinggal di rumah bagus, rumah mewah, tapi itu tidak jadi jaminan untuk masuk surga. Harus kembali lagi kepada firman. Harus ingat janda yatim piatu, bagilah harta kekayaan itu janda yatim piatu. Bangun mereka punya rumah, baru itu kau dapat bagian di dalam kerajaan surga. Berarti sama seperti orang Muslim lagi begitu. Ya, saya bilang, malaikat, tapi saya bisa kasih tahu, tapi saya takut. Nanti saya kasih tahu, mereka hujat saya, bicara saya. Mereka bilang kami punya Yesus itu tidak jelas dan hujat, tapi dia bilang tidak, Yesus itu yang punya langit dan bumi. Tidak ada semua manusia di dalam dunia itu bentuk-bentuk langit bumi ini bisa jadi, tidak ada. Tuhan yang ciptakan semuanya ini. Tuhan yang pisahkan burung di udara, yang di darat, yang di laut, dan di mana-mana itu Tuhan yang ini. Seluruh dunia, bangsa, negara itu Tuhan punya. Amin. Ya. Jadi Tuhan tidak bisa pisahkan, bilang ini orang kulit putih jadi tidak gabung dengan orang kulit hitam. Semua tuh rambut dengan kulit ini beda, tapi darah itu semua sama. Amin. Darah Yesus. Dan itu yang ditunjukkan. Dan apa yang pendeta kasih tahu nih, bukan barusan ini, dari tahun 2012 banyak yang tidak percaya, sampai banyak yang tanya kepada saya, terus banyak yang tanya yang kepada saya itu yang semua mati. Mereka mati terus ada di dalam api. Dan saya kalau sepertinya saya sebagai orang yang pintar, saya bikin catatan buku, bikin ini mungkin sudah terlalu banyak. Saya hitung sampai tambah dengan tahun 2026 punya nih, mungkin sudah jadikan buku banyak untuk orang baca. Tapi Tuhan bilang tidak, jangan kau jadikan buku, tapi cukup kau bersaksi. Ya, orang percaya tidaknya tuh, saya sudah utus saya punya malaikat. Kamu seberapa yang ada di situ, saya tulis suruh malaikat untuk turun tuh, yang pegang buku untuk catat, yang percaya, yang tidak percaya. Terus yang sudah percaya itu, jam itu juga dia punya dosa banyak, tapi saya ampuni dia punya dosa. Nah, karena dia dengar kesaksian yang kau bersaksi. Jadi dia akan dapat bagian di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Tapi mereka yang tidak percaya, mereka yang hujat, nanti mereka punya bagian di dalam api. Dan ke sana sampaikan bahwa neraka ada. Siapa yang bilang tidak ada neraka? Kalau tidak ada neraka, kenapa manusia datang semua masuk di dalam neraka? Ya, kalau tidak ada neraka, manusia di dalam muka bumi jangan iri hati, jangan marah, jangan membunuh, jangan bersinah. Itu baru tidak ada neraka. Tapi semua orang berdosa, makanya siap neraka. Ya, neraka ini khusus untuk malaikat dengan iblis, tapi karena manusia tidak percaya, akhirnya tambah buang di dalam api. Ya, jadi iblis juga pegang ini Alkitab berhujat mereka lagi di dalam api neraka. Firman Tuhan sudah larang tuh, jangan mencuri, jangan bersinah, jangan ini, kenapa kau datang sini? Nah, itu kau punya bagian. Haleluya. Ya. Memang. Siap, Mama. Waduh, Mama, sangat aneh, Mama. Lalu bagaimana, Mama? Katanya di Kristen itu sudah jaminan neraka dengan sudah jaminan surga dengan percaya Yesus. Dengan penebusan Yesus. Apakah Mama tidak percaya penyaliban kah? Kata Yesus, dia menebus dosa seluruh manusia. Lalu bagaimana kalau dia telah menebus seluruh dosa manusia, tapi ada manusia yang di neraka? Ini kepala kami ini terblender, Mama. Yesusnya Mama mengatakan seluruh manusia itu telah dijamin di dalam darahnya. Maka konteks penyaliban adalah pengampunan dosa. Maka neraka itu nganggur, cuma dibuat sekedar gabut-gabutan saja, Mama. Karena siapapun yang percaya. Dan Yesus sendiri salah mewartakan, Mama. Dia tak bilang dengan jaminan darahnya itu penebusan dosa orang Kristen. Karena penebusan dosa manusia. Masalahnya seluruh agama yang tidak mengimani Yesus pun manusia. Dia tak mengatakan bahkan satu ayat di Bible pun.
mengatakan bahwa dia menebus dosanya Kristen, menebus dosanya manusia. Jadi mama di alam penghakiman. Kalau orang yang tidak menyembah Yesus ingin dihakimi oleh Yesus akan dipertanyakan, kenapa engkau tak percaya aku? Kami menjawab, Yesus, ya, kau nebus dosa manusia apa dosa Kristen? Dosa manusia. Aku manusia. Tertebus nggak? Tertebus mama. Lalu surga diciptakan buat apa? Buat penebusan. Aman. Neraka nganggur dong mah. Penebusan Yesus. Cuma ada kekhawatiran saya yang besar mama. Takutnya yang di neraka itu mama. Karena Yesus berkata seperti ini kepada mama. Pada hari terakhir itu yaitu hari kiamat. Ataupun hari akhir penghakiman itu. Banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Mama bukan. Mama akan memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Dari tadi penjelasan mama karena bernubuat di atas namanya mama. Dan mengusir setan demi namamu. Mama juga. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Mama bangkit katanya dari kematian gara-gara mujizat daripada Yesus. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, bagaimana mama? Apa ini mama? Mama sendiri mengatakan kepada kami bahwa kalau seandainya menuhankan Yesus, bernubuat di atas namanya, bermujizat di atas namanya, ini masuk dalam kerajaan sorga. Tapi Yesus berkata, enyahlah dan tidak dikenal. Ini bagaimana ini mama? Stresnya kami berpikir ini mama. Yang mengatakan Yesus Tuhan Tuhan, Islam tak mengatakan. Yang berseru di atas nama Yesus, bukan Islam. Yang bermujizat di atas nama Yesus, bukan Islam. Yang bernubuat di atas nama Yesus, juga bukan Islam mama. Tapi tidak dikenal Yesus. Kenapa mama? Terus tadi mengatakan mama melihat Nabi Muhammad di dalam neraka. Masalahnya mama tak punya foto Nabi Muhammad satupun. Lalu dari mana mama tahu kalau itu Nabi Muhammad mama? Ini butuh pertanggungjawaban mama. Kecuali orang yang memimpikan Yesus. Kenapa bisa memimpikan Yesus? Karena visualisasinya sudah pernah ada mama. Mereka lihat pada lukisan. Mereka lihat pada foto-foto dan semuanya, internet dan semuanya. Wajar kalau mereka memimpikan karena sudah punya gambaran. Bagaimana mama bisa memastikan sesuatu yang tak punya gambaran? Ini otak kami terblender lagi nih mama. Ya. Karena teman-teman ya ikhwah, kalau seandainya Nabi Muhammad juga. Jadi terlukisnya satu sosok yang dimuliakan itu bukanlah sebuah pujian, melainkan sebuah hinaan. Kalau kita bertanya kenapa bang? Padahal di era Rasulullah itu banyak pelukis-pelukis handal. Kenapa mereka tidak melukis Rasulullah? Karena begitu banyaknya Rasulullah melarang tentang pelukisan orang-orang tersebut. Orang-orang yang mulia juga diharamkan untuk dilukiskan. Alasannya agar tidak terjadi seperti ini. Nauzubillah. Nah ini mama, gambaran mama. Di dalam Matius 7:22, berngaku Tuhan-Tuhan mendekati Yesus semua diginiin. Wah. Bijinya ini dipegang. Nah, demikian teman-teman. Kira-kira ini pujian atau hinaan? Kalau kita bertanya kepada orang Kristen, kira-kira saat Tuhan yang mampu dilukis ataupun sosok yang mulia mampu dilukis dengan apapun visualnya, maka ingat, di akal kita itu ada yang namanya imajinasi. Antum bisa melihat saya seperti ini. Dengan visual, orang yang suka akan membayangkan
muka saya bercahaya dan ganteng. Bagi orang yang tidak suka, bisa menghayalkan saya itu punya hidung kayak hidung babi. Bisa menghayalkan kuping saya begitu besar. Nah, begitu juga. Visual manusia dapat merusak dan menghinakan. Ini buktinya. Dengan visual yang seperti ini, kira-kira ini sebuah kebanggaan bagi Kristen. Ditampakkan mujizat Yesus main Smackdown. Ini gimana? Jadi sudah terjawab kenapa Rasulullah itu tak boleh dilukiskan. Karena kalau dilukiskan, nauzubillah, kalau antum bayangkan Rasulullah dilukiskan dan dibuat yang seperti ini. Kira-kira kita akan berbangga hati. Atau justru akan teriris dengan penghinaan seperti ini. Cuma yang anehnya, nggak ada Kristen yang sadar terhadap penghinaan seperti ini. Cuma inilah cerminan Matius 7:22. Mereka datang di Smackdown semua sama Yesus. Next ya. Next ada video kedua yang paling membanggakan bagi Kristen. Kenapa saya bilang membanggakan? Buktinya mereka bangga. Buktinya mereka buat. Buktinya mereka melakukan dan tidak ada yang menggugat. Berarti mereka bangga. Tuhannya dihinakan seperti ini. Enggak, bagi mereka nggak terhina. Ini keren ini bagi mereka. Makanya mereka itu terbolak-balik ya. Mana yang namanya kesucian, mana yang namanya penghinaan. Mereka nggak tahu kalau ini penghinaan. Baca. Wah. Kira-kira. Ya ini. Ketika segala sesuatu berhasil divisualkan, dapat dalam pandangan retina, dan kemudian ditaakulkan, maka keluarlah imajinasi. Dengan berbagai bentuk, dengan berbagai merek, dan berbagai keadaan. Apalagi sekarang era kecerdasan AI. Tahu AI kan? Dia bisa buat dan visual bagaimanapun. Masalahnya, Yesusnya mereka itu sudah mereka visualkan dalam bentuk lukisan. Maka AI akan dapat menangkap apapun yang diinginkan dalam prompt yang diketikkan. Misalnya seperti ini. Tuh, kabur dia. Kabur dia. Nah, ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini di balik video yang saya tampilkan tadi? Hah? Matius 7:22 lagi. Mereka lagi bacain firman, Yesusnya kabur. Wah, aku tak mengenal kalian, tolong. Wah, kabur Yesus. Aduh, mereka tahu arti hinaan ya sih. Kayaknya bagi mereka ini satu kebanggaan kali ya. Kita saksikan lagi teman-teman. Nah next. Ketika adanya visual, maka kalau tadi enak lah visual mujizat ya, aman. Nah, ini kalau visual penghinaan yang seperti ini gimana nih? Tiba-tiba emosi di jalanan. Tuh. Nah, bagaimana dengan visual seperti itu? Mereka pakai baju Yesus, kemudian disepak orang yang ada di situ. Ya, ketika Muslim itu tidak bisa menggambarkan Tuhan, bagaimana Nabi Muhammad dihina. Ketika Tuhan yang berhasil dibentuk bahkan dihinakan seperti ini, bagi mereka bukan penghinaan ini. Keluar biasaan, kehebatan. Ya. Terus mereka menggugat kita. Kita yang memelihara nama Tuhan, nama utusan Tuhan agar tidak dihinakan. Dihina oleh mereka. Tuhanmu tak tampak, nabimu tak ada. Ketika berhasil dihinakan seperti ini, mereka itu bangga. Maka tidak lain mereka itu disesatkan oleh jalan-jalan iblis dan mereka tak sadar. Nah misalnya dengan kejadian-kejadian konyol seperti ini. Ini mereka lagi visualisasi. Yesus dicambuk dan dikejar oleh tentara Romawi. Cuma di sini Yesusnya ini malah mengorbankan orang lain nih, kita saksikan. Malah mengorbankan orang lain. Bentar, nggak ada suaranya. Saya ambil suaranya dulu ya. Biar ada suara. Ini ada suaranya nggak? Bentar ya, saya tes. Malah kena kepala orang. Aduh. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ulang. Aduh. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nah, kita saksikan lagi video satu lagi yang membanggakan bagi umat Kristen. Bagi mereka ini bangga. Dan mereka senang. Tuhan mereka itu konyol dan lucu gitu menurut mereka. Kita saksikan ya. Hey guys,
Bentar teman-teman, gak ada suara. Dimana di dalam video ini justru visual mujizat, tapi dikemas dengan cara konyol. Nah, ketika dikemas dalam cara konyol, bagi mereka ini pujian atau hinaan sih? Kadang kita agak heran teman-teman. Coba kita lihat. Hey, there he is. Hey, Jesus. Hey guys, thanks for inviting me. Yeah, man. Jump on in the water's fine. I've been teaching the disciples all week. It's nice to actually take a break and have a little fun. Cannonball! Tuh. Hah? Visual Yesus bisa jalan di atas air, dia melompat ke kolam, nggak bisa. Ini kira-kira membanggakan nggak? Bahkan ada di salah satu akun TikTok Kristen juga yang mengatakan Tuhan kita ternyata lucu juga ya. Tuhan kita itu suka bercanda juga. Bukan, lu sadar dulu bahwa ketika Tuhan ataupun sosok tokoh yang dimuliakan telah berhasil divisualkan oleh akal, maka akal berpotensi menghinakan. Itulah kenapa wajah Rasulullah tak ada. Wajah para rasul lainnya disembunyikan. Kenapa? Karena visual untuk menghinakan itu akan ada. Dan sekarang mari kita ulas daripada mimpinya mama. Ya. Oke, teman-teman sekalian, kita harus tahu dulu 3 konsekuensi otak. Ya. Kulit luar otak ataupun sistem nalar pertama otak itu disebut dengan rasional. Apa itu rasional? Catat. Sesuatu yang di alam nyata ada dan di dalam akal cocok. Api itu panas. Pada realita setuju, pada bayangan juga setuju, dan bagaimana cara diproses informasi tersebut. Itu rasional. Yang kedua, ada imagine. Imagine ada di dalam otak, tak ada dalam realita. Contoh, apakah antum bisa membayangkan gajah terbang? Bisa, dalam bayangan. Gajah punya sayap merpati? Bisa, dalam bayangan. Realita ditolakkan. Jadi yang pertama tadi, realita dan otak berkesesuaian, dan inilah yang namanya kebenaran. Yang kedua, imagine. Imajinasi ada di otak, tidak ada dalam realita. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu bias logic. Ataupun kita bilang keterlampauan logika ataupun klimaks logika. Apa itu? Ketika sesuatu tak ada di akal dan tak ada di logika. Saya berikan contoh. Tolong antum bayangkan. Balon tidak ada warna. Pasti tak ada gambaran. Bagaimana? Paling antum cuma bisa membayangkan adanya garis seperti balon dan hitam seperti itu. Yaitu warna. Dan ini yang disebut dengan bias logic. Tak ada di dalam realita, tak ada di dalam kenyataan. Nah, dan bias logic ini hanya bisa disandangkan kepada Tuhan. Misalnya, Tuhan tak ada pengawal. Nah, ini kan nggak masuk. Secara logika dasar nggak masuk. Segala sesuatu itu punya kausalitas. Sebab dan akibat. Kenapa ini ada, kenapa itu ada. Nah, ketika manusia mencari puncak daripada kausalitas, berarti harus ada yang ada tanpa tiada. Nah, ada tanpa tiada ini tak mampu ditangkap otak karena otak menangkap sesuatu yang ada berasal dari ketiadaan. Tapi ketika itu disematkan kepada Tuhan, apa itu Tuhan? Sang Maha overpower dan kepada sesuatu ketidakbisaan pun akan bisa. Nah, baru kita bisa kita bisa menyimpulkan, ya, Tuhan itu ada tanpa tiada. Sekalipun pada realita kemanusiaan tak bisa dibuktikan, sekalipun dalam otak kemanusiaan tak bisa dibuktikan dan dihayalkan. Ada tanpa tiada, gimana itu? Tidak bisa. Coba antum pikirkan. Tidak bisa. Realita coba antum lihat. Mana yang ada tanpa tiadanya? Tidak ada. Tapi itu berbicara tentang Tuhan. Maka ini semua akan logik. Tuhan menjadi sebab awal yang tadi awali. Seperti kita mengatakan. Bahwa Allah menjadikan semua ini dengan kun. Arti kun bukan mengatakan kun. Bahwa Allah seringan-ringan makhluk mengatakan kun jadi semuanya. Allah di atas itu. Dan itu jadi dari sekarang, selamanya, sampai ke alam kekekalan, semuanya telah jadi ini. Di alam kita berproses kan. Saya harus sehari demi sehari, sehari demi sehari, sehari demi sehari, sehari demi sehari. Di alam Allah, ketika kun fayakun semua terjadi sampai ke alam kekekalan. Bisa nggak dibayangkan? Nggak bisa. Bisa nggak pada realita kita? Nggak bisa. Karena realita kita menangkap waktu dan proses. Tapi pada alam Allah, karena kekuasaannya Allah tak perlu repot menjalani proses. Bahwa segalanya telah terjadi sampai ke alam kekekalan dan semuanya. Kenapa bisa logik bang pada Tuhan? Ya karena kita sendiri yang membangun definisi terhadap Tuhan adalah ghaira mustahil. Tidak ada yang mustahil pada Tuhan. Semuanya bisa terjadi. Oh kalau nggak ada yang mustahil, Tuhan jadi manusia bisa kalau dia mau. Kalau belum ada pembuktian bahwa Tuhan mau jadi manusia,
maka menunjukkan hanya tebak-tebakan seakan-akan Tuhan mau jadi manusia. Bukanlah fakta kebenaran Tuhan mau jadi manusia. Kan gitu. Tanggaplah seperti itu. Bukan itu yang kita mau kejarkan teman-teman sekalian. Nah, lalu fenomena apa yang terjadi pada mama kita tadi? Nah, kalau dalam ilmu kita Islam ini fenomena penyesatan daripada iblis. Nah, diwartakan dalam satu tarikh terhadap cerita Nabi Musa bertemu iblis. Di mana iblis meminta pertaubatannya kepada Allah. Dia ingin bertaubat kepada Allah. Kata Allah, iblis disuruh sujud kepada kuburan Nabi Adam. Dia tidak mau saya sujud kepada kuburan Nabi Adam. Hidupnya saya tidak mau sembah, tidak mau sujud, apalagi sudah mati. Lalu kemudian, wahai Musa, terima kasih banyak, kuberikan engkau 3 rahasiaku. Nah, ternyata di 3 rahasia ini adalah kekuatan iblis. Menunjukkan indikasi dan maksud bahwa iblis punya kekuatan dalam hal menyesatkan. Salah satunya, perhatikan. Ketika orang sedang berperang, aku akan datang dalam imajinasinya, akan membuat dia itu khawatir terhadap anaknya, khawatir terhadap istrinya, dan khawatir terhadap apapun yang membuat dia kabur dari perang. Nah, ini menjadi bukti bahwa iblis itu dapat melakukan sistem manipulasi imajinasi. Imajinasi itu dalam khayalan mimpi dan khayalan nyata. Khayalan nyata kita bisa berpikir gini dan gitu, membayangkan ini dan itu. Dalam mimpi secara otomatis alam bawah sadar memproses imajinasi. Misalnya antum nih, pernah nggak bermimpi? Bermimpi kadang-kadang lagi ke rumah sakit. Lah, tiba-tiba bisa ada di kandang ayam. Tiba-tiba entah kemana. Tiba-tiba nggak nyambung. Tapi setidak nyambung apapun, ya itu menunjukkan bahwa mimpi dapat memproses alam visual yang sifatnya imajinasi. Tidak ada pada realita. Nah, iblis mampu melakukan hal ini. Makanya coba kita lihat. Kalau bukti kebenaran adalah memimpikan Yesus, maka kenapa orang Hindu justru memimpikan dewinya? Ya kan? Kenapa ada orang Hindu ketika dia punya rasa spiritual pribadi terhadap dewinya, banyak yang memimpikan Dewi Lakshmi sebagai dewi penolong, memimpikan Wisnu, memimpikan Ganesha, ada. Dalam Buddha juga ada yang memimpikan Siddhartha Gautama. Untuk menunjukkan inilah tipu daya iblis yang paling jago. Kalau Anda tidak tahu ini, besok mimpi Yesus, besok murtad, ini paling takut. Padahal Al-Quran jelaskan bahwa dalam hadis Nabi juga menjelaskan bahwa hati-hati dengan tipu daya iblis. Iblis ini jago membawa kehaluan untuk membuat Anda berpaling kepada Allah. Nah, seperti dalam video mama tadi. Dalam video mama tadi, antum harus tahu dulu mana bedanya mimpi bertemu Rasulullah dengan mimpi bertemu iblis yang mengaku Rasulullah. Ada, bukan tidak ada. Gini teman-teman, ya. Saya lupa 2000 berapa. Ada orang yang bermimpi Rasulullah mengatakan masalah Lia Eden ya. Bukan Lia Eden, siapa? Yang katanya bermimpi Rasulullah. Terus banyak muslim masuk neraka karena percaya hal-hal palsu. Pokoknya kayak gitu. Ujung-ujungnya sholat nggak butuh, puasa nggak butuh. Saya lupa itu 2000 berapa itu beritanya. Entah sebelum tsunami, entah sesudah tsunami. Karena saya masih di Aceh. Ada. Dia berkata memimpikan Rasulullah. Rasulullah mengatakan banyak pengikut Allah yang masuk neraka karena melakukan apa yang disuruh oleh manusia, bukan yang disuruh oleh Allah. Yang disuruh oleh Allah hanya berzikir, memperkuat zikir. Kalau yang sholat itu akan tetapi lupa berzikir, ini neraka. Ada. Nah, perbedaannya apa Ustaz? Nah, ini paling penting. Seperti yang saya katakan, para ulama ada yang memimpikan Rasulullah. Tapi ingat, ketika seseorang memimpikan Rasulullah, Allah akan buat dia melupakan bagaimana wajah Rasulullah dan mendetailkan wajah Rasulullah. Jadi antum kalau memimpi Rasulullah datang membawa pesan, engkau harus jujur misalnya. Tapi setelah antum bangun, antum nggak tahu deskripsi mukanya dan bagaimana antum harus menjabarkannya. Ini benar Rasulullah. Kalau antum memimpikan, tapi antum ingat betul batang hidungnya seperti apa, mulutnya seperti apa, rambutnya seperti apa, matanya seperti apa, ini iblis. Sekalipun dia mengaku seperti Rasulullah. Seperti Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri yang mengkonfirmasi bahwa wajah dirinya tak mampu ditiru oleh iblis. Maka seketika itu teman-teman, ini pemakan babi memimpikan Rasulullah. Ini kan lucu. Sedangkan Rasulullah membawa hadisnya dengan kata-kata pengklasifikasian. Man ra'a. Berarti ada man yang diklasifikasikan oleh Rasulullah. Yaitu apa? Orang yang sudah membersihkan hati, cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi, dan menghargai setiap jerih payah Rasulullah, dan merindukan sosok Rasulullah, terbawa mimpi. Dan setelah dia bangun, dia tidak tahu mendeskripsikan Rasulullah.
Akan tetapi justru pesan Rasulullah yang ini mengekang dirinya yang membuat dia menjadi lebih baik dan lebih mabrur dalam beribadah kepada Allah. Bentar saya colok ini dulu. Habis baterai ternyata mic saya. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada mimpi daripada non-muslim makan babi lagi, mimpi Rasulullah ada di neraka. Ya udah, secara pemahaman Islam berarti tidak lain dia sedang dimimpikan oleh iblis agar dia berani menyuarakan Rasulullah di neraka. Karena maunya orang itu berpaling dari Islam. Dia divisualkan kepada ibu-ibu tadi bahwa Rasulullah ada di neraka. Agar bisa disuarakan di gereja dan disuarakan di banyak hal. Yang membuat orang Islam yang awam kalau memang nggak mau tahu tentang agamanya, oh gitu ya, oh Rasulullah di neraka ya, wah ibu ini udah pernah mati loh, kita langsung udah pernah mati, wah hidup lagi, memimpikan Rasulullah di neraka, wah gugur iman, goyah iman kita. Setelah itu kita tidur, mimpinya Yesus, ini 2000% murtad ini bagaimana? Banyak itu kesaksian murtadin, coba lihat. Kesaksian murtadin lagi sholat. Tiba-tiba di belakang pintu dia lihat sebuah cahaya. Ada cahaya yang datang. Memakai mahkota duri. Kalau yang di Padang saya melihat Yesus datang pakai kolor. Dengan kaki yang lusuh. Muka yang lusuh. Ada banyak. Ada yang masuk Kristen. Misalnya Lukman Sardi. Ya, siapa itu? Artis. Setelah umroh dia murtad. Kenapa? Ya itu halu-halunya tadi. Ada yang orang selepas umroh murtad juga karena melihat ada Yesus di atas Ka'bah. Ini ketika tak mau belajar Islam. Karena apa? Dalam Islam ngejelasin bagaimana tipu daya iblis. Kalau kamu belum mau pelajari soal ini, saat Anda ditipu iblis, Anda ikut langsung. Apalagi dengan ajaran bebas tanpa perintah. Pasti jiwa ini paling suka. Benar kan? Di Islam banyak perintah, banyak sholat, banyak ini dan itu semua ibadah. Ketika kemudian dimimpikan seakan-akan benar bertemu Yesus, apalagi diisikan mimpi Nabi Muhammad di neraka, paling senang dong jiwa. Kenapa? Kalau gue pindah di agama ini dan ada dalil dari mimpi gue, dan juga ada dalil yang menyaksikan Rasulullah berada di neraka. Wah, poin banget nih. Apa? Gue gak mesti harus sholat, makan babi juga enak, mabok-mabokan tinggal ke gereja hari Minggu. Oke, paling senang jiwa ini menyambut kebebasan. Makanya kita pentingnya belajar Islam dulu agar tidak tergoyahkan hanya karena mimpi-mimpi konyol. Coba lihat kesaksian murtadin. Isinya kekonyolan, bermimpi, melihat ini. Mimpi. Masalahnya iblis dalam Islam dikatakan bahwa mampu untuk mengelabui mimpi. Nah ini yang jadi masalah gede dan gede banget. Nah, agar antum semuanya sadar. Ilmu itu penting. Kalau tak ada ilmu, begitu banyak apa yang antum lakukan akan mencederai iman antum. Na'udzubillah. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Teruslah menuntut ilmu bersama Ustadz Daman di channel Keluarga Apologet. Dan sedikit tambahan, kenapa iblis mengelabui dengan cara ini? Ya karena dia memusuhi anak Adam. Dan dia mau kita itu berada di neraka dengan berbagai upaya apapun. Na'udzubillah. Oke, teman-teman sekalian, makasih banyak. Titipkan komentar, dan setiap komentar yang belum saya baca, saya mohon maaf karena begitu banyaknya komentar. Insya Allah saya akan tanggapi satu persatu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.